Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kaidah yang ke-22 yang berbunyi ar-ridha bi syai'i ridha bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkan. Jadi dapat dipahami bahwa manakala seorang telah rela akan sesuatu atau telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang direlakannya itu harus ia terima. Misalnya, sampean rela meninggalkan seseorang yang mencintai sampean. Dia sudah berkorban materi, waktu, tenaga, sudah diantar jemput, waktu malam mingguan diajak ke restoran, tapi sampean merelakan dia untuk pergi, ya sampean harus menerima konsekuensinya. Enggak diperhatiin lagi, waktu, tenaga dan semuanya sudah lepas dari dirinya karena sampean memilih yang lebih mulia. Atau misalnya ketika ada orang ingin beli mobil second karena teman-temannya udah punya mobil sementara dia belum, dia memaksakan beli mobil dengan kondisi second yang buruk. Jadi kondisi bekas yang sudah nggak karuan, ya harus terima konsekuensi. Jadi apabila nanti sudah beli deal, ketika dipakai mogok atau ratingnya rusak atau apa, itu ya harus diterima, nggak boleh sambat, nggak boleh ngedumel atau ngeluh. Kadang ada yang mintanya murah tapi nggak mau menerima resiko mogoknya atau yang lain. Itu kan gimana ya? Ya kalau nggak mau mogok, kalau nggak mau barangnya kadang ada yang rusak, ya beli yang baru sekalian. Misalnya teman-teman lain udah punya mobil, ya sabar dulu, ditahan. Ini kembali lagi sabar dan syukur yang sering ditekankan oleh para tokoh agama. Kemudian apabila seorang itu menikahi dengan ekonomi yang kurang mampu, ya harus terima bahwa nanti ketika pernikahan akan ada kesulitan ekonomi, harus diterima. Itu. Jadi merelakan sesuatu juga harus rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Jadi bukan berarti itu menikah harus mencari yang punya segalanya, tidak. Tapi yang sekufu lah, berjuang bersama. Kalau istilah pegawai pom bensin dimulai dari nol. Kemudian kaidah yang ke-23, al-masyghulu la yushghalu, yang sudah masyghul, sibuk, tidak boleh dimasyghulkan, disibukkan lagi. Contohnya, ketika sampean minjem uang ke kreditur, kan ada barang jaminannya. Katakanlah motor. Motor itu jangan dijadikan jaminan di kreditur yang lain apabila pada transaksi kreditur yang pertama belum selesai. Ini sudah mafhum ya oleh masyarakat umum. Atau
ketika sampean mempekerjakan seorang karyawan yang masih terikat kontrak dengan sampean, ya yang orang lain ya jangan memperkerjakan pekerja tersebut. Jadi tunggu dulu kontraknya selesai, baru orang lain boleh mempekerjakan. Ada lagi misalnya ada pedagang snack sedang transaksi jual beli rumah, sedang mau beli rumah ke misalnya seorang pejabat pemerintah, ya misalnya pedagang lain, katakanlah pedagang sepatu, ya jangan mencampuri transaksi itu sebelum transaksi dinyatakan selesai. Itu yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi, yang sudah repot jangan direpotkan lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga, yang sudah jatuh jangan ditimpakan tangga. Kemudian yang ke-24, ma aujaba a'zuma al-amroini bi khususi la yujibu adwanuhuma bi umumihi. Arti dari kaidah ke-24 yaitu sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus, tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum. Jadi saya analogikan ada dua lingkaran, yang satu kecil di tengah, kemudian yang besar itu di pinggir. Jadi yang kecil, lingkaran kecil di inti, yang lingkaran besar di sekeliling lingkaran inti. Gimana ya jelasinnya? Jadi ada dua koin besar dan kecil saling bertumpukan gitulah. Yang koin kecil berada di tengah koin besar gitu ya. Jadi ketika misalnya ada pencuri harta dengan mendobrak pintu. Mencuri harta dengan mendobrak pintu secara umum merusak pintu rumah orang lain harus menggantinya. Dan secara khusus mencuri itu manakala telah dilaksanakan hukuman yang berat di antara dua macam hukuman tersebut. Umpamanya potong tangan karena sudah memenuhi persyaratannya. Maka hukuman yang lebih ringan yaitu mengganti pintu yang rusak tidak perlu dilakukan. Ada pelaku zina. Secara umum orang yang melakukan zina itu kan melakukan foreplay ya. Ini yang saya baca ya, saya belum berpengalaman, kurang tahu tentang itu. Jadi secara umum orang yang melakukan zina itu melakukan foreplay seperti cumbu rayu, berciuman, berpelukan. Kemudian secara khusus melakukan udhul atau zina. Jadi ketika sudah mendapatkan hukuman had zina, tidak perlu lagi dilakukan hukuman takzir karena melakukan ciuman. Atau misalnya yang sering biasa disampaikan oleh para ustadz itu ketika sampean mempunyai wudhu terus tiba-tiba mengeluarkan sperma, mengeluarkan hadas besar, maka tidak sampean ya berarti cukup melakukan mandi janabat, tidak perlu wudhu. Hal ini dikecualikan bagi perempuan yang haid atau nifas.
Jadi ketika ada perempuan yang haid atau nifas, selain diwajibkan mandi, juga diwajibkan wudhu apabila hendak menunaikan sholat. Kemudian kaidah ke-25, ma la yudraku kulluh la yujraku kulluh. Sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Ini Gus Dur ya juga pernah memakai kaidah ini. Dalam kasus apa saya lupa. Saya ulangi, ma la yudraku kulluh la yujraku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Kalau misalnya sampean orientasinya menjadi mu'alim atau ahli agama, ya sampean harus mempelajari ilmu-ilmu yang terkait, mempelajari nahwu, sorof, balik, ma'ani balaghah, ma'ani, bayan, kemudian mantek, qiraah sab'ah, hadis, ulumul hadis, Quran, ulumul Quran beserta tafsirnya, dan banyak sekali. Kalau tidak sanggup mempelajari semua itu, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Jadi mungkin pengalaman saya sedikit itu, ada perdebatan dengan teman saya, cita-cita menjadi seorang tokoh agama itu boleh atau tidak. Teman saya bertanya kepada saya, terus saya menjawab, ya boleh, kenapa enggak, itu cita-cita yang mulia dibandingkan cita-cita misalnya menjadi pencuri uang rakyat, koruptor, yang lebih mulia cita-cita menjadi tokoh agama. Tapi oleh teman saya disalahkan, atau dia berpikir bahwa, mungkin ya yang saya pahami, dia berpikir bahwa menjadi tokoh agama itu ya panggilan, bukan cita-cita, seperti itu. Ya namanya juga pendapat. Jadi kadang dari situ saya berpikir bahwa untuk berdiskusi itu melihat orang yang sudah dewasa dalam melihat perspektif. Jadi kadang saya malas juga berdiskusi dengan orang yang belum dewasa dalam melihat perspektif. Jadi belum dewasa dalam memahami pendapat orang lain. Kemudian contoh yang kedua itu, apabila kita tidak dapat atau tidak mampu berbuat kebaikan yang banyak, maka berbuat kebaikan sedikit tetap dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Jadi dari contoh ini, kaidah ini berarti dalam hal yang positif. Jadi kalau dalam hal yang negatif itu berkebalikan dengan kaidah ini. Kemudian kaidah yang ke-26, kaidah ke-26, al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah. Perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum. Kaidah ini muncul dalam kaitannya dengan masalah perwalian. Seorang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab, karena wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat dibanding wali hakim yang sifatnya umum. Kemudian apabila ada masalah, wali hakim menikahkan perempuan dengan laki-laki A, dan wali nasab menikahkan anak perempuannya dengan si B, maka yang sah itu ya yang wali nasab itu,
karena ya kembali tadi, perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum. Kaidah ke-27, la ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu, tidak dianggap sebagai dzon yang jelas salahnya. Ini sudah rasional sekali ya, sesuatu yang sudah jelas kesalahannya, nggak usah dianggap dzon. Contohnya, ketika seorang mengira bahwa dirinya suci dari hadas, lalu ia sholat, tapi ternyata perkiraannya salah, maka artinya dia punya hadas, ya sholatnya tidak sah. Jika seorang sholat mengira sudah masuk waktunya, tapi ternyata belum, sholatnya tidak sah. Ketika seorang berpuasa mengira masih malam atau menyangka matahari sudah terbenam lalu makan sahur atau berbuka, tapi ternyata waktu imsak telah habis atau matahari belum terbenam, batal puasanya. Ketika seorang meyakini bahwa dirinya mempunyai utang kepada orang lain, terus hutang tersebut dibayar, tapi ternyata dia sudah tidak punya utang, maka ia berhak mengambil uang kembalian dari penghutang. Kemudian kaidah ke-28, ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu, artinya sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan memberikannya. Jadi kaidah ini bisa menjawab pertanyaan yang mencampurkan sesuatu yang haram digunakan untuk sesuatu yang halal, seperti sedekah dengan uang hasil riba, atau memberikan harta dari hasil korupsi, traktir teman dari hasil menjual kehormatan dalam tanda kutip, atau misalnya membantu korban bencana dengan uang haram. Ya intinya dari memberikan sesuatu kepada orang lain dari perkara yang jelas keharamannya itu tidak dibenarkan berdasarkan kaidah ini. Itu kalau ustadz saya dulu mengibaratkan seperti orang yang membersihkan sesuatu dengan air yang kotor. Jadi sesuatu itu ya nggak bersih. Kaidah ini diambil berdasarkan surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kaidah ini sudah relevan dengan surat Al-Maidah, karena ada kaidah yang sebaliknya yang berbunyi ma hurrima ahduhu biha ita'ahu, apa yang diharamkan mengambilnya, dibolehkan memberikannya. Jadi ada yang berpendapat boleh membagikan harta dari hal negatif kepada orang lain. Jadi orang koruptor, hasil korupsinya itu dibagikan kepada kaum duafa, boleh. Tapi ya kalau saya sih tetap berpegang pada Al-Maidah itu, jangan tolong menolong dalam keburukan yang berujung pada kaidah yang ma hurrima ahduhu hurrima ita'uhu, sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan memberikannya. Kemudian kaidah ke-29, ma hurrima isti'maluhu hurrimat tikhaduhu, apa yang diharamkan menggunakannya, diharamkan pula memperolehnya.
Misalnya teroris ya, kan haram menggunakan bom untuk meledakkan tempat-tempat ibadah umat lain. Itu diharamkan memperoleh alat-alat, misalnya bubuknya, terus alat elektroniknya, pemicunya, detektornya, dan lain sebagainya, itu dilarang. Kaidah ke-30, al-mukabbiru la yukabbaru, yang sudah dibesarkan tidak dibesarkan lagi. Jadi kalau sudah memakai hukum yang tertinggi, tidak usah pakai hukum yang rendah. Misalnya ketika mencuci najis mughaladzah, najis jilatan anjing atau babi yang dianggap sangat besar, itu kan dibasuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Maka ketika itu dilakukan, tidak disunahkan membasuh masing-masing anggota yang terkena najis sebanyak 3 kali, seperti pada perintah bersuci yang lain. Kaidah ke-31, an-naflu awsa'u minal fardhi, sunnah itu lebih longgar daripada fardhu. Saya ulangi, sunnah itu lebih longgar hukumnya daripada fardhu. Jadi ketika sampean sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri. Kadang ketika diberitahu seperti ini, terus ya cuma sunnah ya, terus sholatnya sampai sambil duduk, itu yang menjadi repot itu. Kadang kalau dikasih tahu sunnah itu malah nggak dijalankan oleh beberapa karakter orang tertentu. Kembali lagi, jadi ketika dalam sholat sunnah itu tidak diwajibkan berdiri, terus tidak diwajibkan memperbarui tayamum dalam beberapa sholat. Kan kalau sholat fardu itu setiap melakukan sholat itu tayamumnya diperbarui. Kemudian ketika puasa sunnah itu tidak diwajibkan berniat di waktu malam, tetapi boleh di pagi hari sebelum memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Berbeda ketika puasa wajib itu harus niat di malam hari, sehingga untuk menjaga lupa niat itu setelah tarawih itu niat puasa Ramadan. Tuh, besok kita akan mempelajari kaidah ke-32, siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan kopinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.